Babak baru perkembangan kasus video panas Gisela Anastasia terus bergulir setelah sebelumnya Michael Yukinobu De Vretes telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya dan telah mengeluarkan pernyataan menyesal dan meminta maaf kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Maka babak terbaru yang juga kembali mengejutkan masyarakat Indonesia adalah permohonan maaf Gisela Anastasia yang ditujukan kepada kedua orang tuanya, keluarga besarnya, Gempi, dan yang terkhusus untuk mantan suaminya Gading Martin dan kekasihnya Wijin. Lalu, seperti apa tanggapan Roy Martin atas pernyataan permohonan maaf yang juga ditujukan kepada dirinya? Dan seperti apa Melanie Ricardo menjelaskan detik-detik jelang Gisela Anastasia melakukan permohonan maafnya di depan media yang ditujukan kepada publik? Seperti apa juga analisis dari pakar mikroekspresi menganalisis sikap saat Gisela Anastasia melakukan permohonan maafnya di depan media? Benarkah ada beban yang telah hilang dalam pikirannya ketika melakukan permohonan maaf tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Melakukan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kedua orang tuanya, keluarga besarnya, dan juga ditujukan kepada Gading Martin, Gempi, serta juga Wijin, itulah yang dilakukan oleh Gisela Anastasia pada hari Rabu 6 Januari 2021 di Bilangan, Jakarta Pusat. Dengan suara terbata-bata dan menahan tangis di depan rekan-rekan media, Gisel memohon dan mengaturkan permohonan maaf sebelum dirinya akan menjalani pemeriksaan pada hari Jumat 8 Januari 2020 di Polda Metro Jaya. Setelah pada jadwal sebelumnya, Gisela Anastasia meminta jadwal ulang untuk diperiksa pada jadwal pemeriksaan yang pertama sebagai tersangka. Tadi duluan jam 9 jam. Kenapa nggak bareng, Bang? Udah bareng, aku habis ambil ini. Habis ambil file. Belum. Kan masuk. Bang. Belum. Ini aku udah dari tadi, cuma ambil file dulu ke dalam. Yang dipersiapkan apa, Bang, buat pemeriksaan, Bang? Udah, lagi baru mau mulai. Makanya nungguin nih. Perlu surat dulu. Ya. Yang disiapin apa aja, Bang? Kan belum masuk aku. Persiapannya apa aja, Bang? Baru keluar. Yang disiapin apa aja, Bang, buat pemeriksaan, Bang? Aduh. Nanti ya. Soalnya masih nunggu. Mau mulai. Yang pasti klien kami kooperatif. Kalau hari ini, Bang, yang disiapin apa aja, Bang? Ya, persiapan pemeriksaan aja. Ini nggak mulai kalau ini. Ya, gini ya. Maaf. Ya, sorry ya. 2 hari sebelum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, Gisela Anastasia mengejutkan publik dengan melakukan permohonan maaf di depan publik, di mana jika merujuk pada pernyataan bulan November 2020 yang lalu, Gisela Anastasia pernah berujar jika video panas yang beredar tersebut bukanlah dirinya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku juga banyak kan. Namun tentu saja apa yang dilakukan oleh Gisela Anastasia dengan melakukan permohonan maaf diapresiasi sebagian kalangan. Dengan menyatakan bahwa tindakan dirinya di masa lalu bukanlah perbuatan yang patut dicontoh, adalah salah satu langkah yang juga diapresiasi oleh kalangan terdekatnya. Salah satunya adalah Roy Martin. Lalu seperti apa tanggapan Roy Martin atas pernyataan permohonan maaf Gisela Anastasia? Saya udah kita seluruh keluarga sudah paham kan. Oke. Tapi khawatir nggak sih, Om, nanti akan psikisnya Gempi? Oh ya, itu urusan Gading sama Gisel. Biarkan mereka yang memutuskan ya. Tapi selama ini Gisel sudah menjadi mama yang baik ya, Om, ya? Oh ya, dia baik. Om, ada nasihat juga ngasih Om ke Gading, Om, nasihatnya? Tidak komentar. Mah
Saya buru-buru banget. Pasangan baru gading seperti apa? Oh ya, mudah-mudahan cepat terlaksana ya. Segera bareng Om. Makasih Om. Terima kasih. Saya mulai ya. Selamat malam, saya ucapkan kepada semua yang hadir di tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dari rekan-rekan wartawan sekalian, rekan-rekan media, dari pihak kepolisian, tim pengacara, teman-teman, sahabat, dan semua yang ada di tempat ini. Termasuk yang akan kemudian menyaksikan dan mendengarkan saya, baik secara langsung maupun tertunda. Izinkan malam hari ini, dengan segala kerendahan hati saya, untuk mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh pihak yang terkait, khususnya kepada keluarga besar saya, sahabat, teman-teman, orang-orang yang mengasihi saya, partner kerja, dan semua pihak yang telah menaruh kepercayaannya kepada saya atas apa yang telah saya lakukan, yang bukan menjadi sebuah contoh yang terpuji yang bisa kalian harapkan dari seorang saya, Gisela Anastasia. Ketahuilah apa yang terjadi dan apa yang dipertontonkan tanpa seizin saya adalah bagian dari masa lalu saya dan bukan dari kehidupan saya yang baru sekarang ini. Dan saya berharap melalui pernyataan saya ini, saya bisa dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari semua pihak, terutama sekali lagi dari yang saya kasihi, kedua orang tua saya, seluruh keluarga besar, anak saya, Dita, Mas Gading, dan seluruh keluarga besarnya, serta Vijin dan keluarga. Dan yang terutama buat saya, ada pengampunan dari Tuhan saya, Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan saya. Selain Roy Martin yang telah memberikan tanggapannya tentang pernyataan Gisela Anastasia yang meminta maaf kepada publik, Melanie Ricardo sebagai salah satu sahabat dan orang terdekat mengatakan mengapresiasi atas tindakan berani dari Giselle yang meminta maaf, terlepas dari perbuatan di masa lalunya yang tidak sesuai dengan harapan banyak orang. Sebagai manusia, tidak luput tentunya dari kesalahan. Namun, sebagai manusia juga harus belajar dari kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu dan tidak mengulanginya di masa mendatang. Pasti sangat mengapresiasi. Artinya dalam hidup kita pasti pernah melakukan kesalahan. Bentuknya mungkin bisa berbeda-beda, kadarnya mungkin bisa berbeda-beda ya. Tapi satu hal yang pasti, kita manusia tidak terlepas dari kesalahan, pasti gitu ya. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Tapi at the end of the day, sebagai seorang public figure, sebagai orang yang punya spotlight, diberikan tanggung jawab sama Tuhan, ya artinya apapun yang kita lakukan, kita punya fans, punya haters, banyak orang yang mungkin bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Aku sangat salut untuk bukan terlepas dari nanti proses hukumnya seperti apa, kan kita sudah menyerahkan kepada pihak kepolisian, tapi apa yang dilakukan untuk meminta maaf dan mengakui apa yang dia lakukan dan berusaha untuk memetik pelajaran dari kesalahan yang dibuat di masa lalu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau buat aku sih itu satu keberanian tersendiri yang buat aku pribadi sebagai teman mengapresiasi. Melanie Ricardo pun menjelaskan bahwa sebelum Gisela Anastasia melakukan konferensi pers dan melakukan permohonan maaf, Giselle dan Melanie Ricardo serta teman-teman dekat lainnya berdoa bersama untuk memberikan kekuatan psikis bagi Giselle yang akan mengucapkan permohonan maaf kepada publik. Ya, tadi malam kita sama semua teman-teman terdekat
Wijin juga, semua kami berjabat tangan untuk berdoa buat Giselle sebelum dia masuk dan memberikan statement. Artinya secara psikis, kan kalau secara hukum kita tidak bisa berbuat apa-apa ya, itu kita sudah serahkan kepada pihak yang berwajib. Tapi secara psikis yang kita mau topang dia supaya dia bisa kuat, kita berjabat tangan, doa sama-sama, memberikan kekuatan. Dan kalau kita sih pesannya buat Giselle adalah one step at a time. Satu tahap terlewati, kita mengucap syukur sama Tuhan dan percaya bahwa tahap berikutnya pasti penyertaan Tuhan itu sempurna dan tidak pernah kurang untuk Giselle. Gitu. Apapun nanti hasil di ujungnya hasil hukumnya. Nah, itu kan personal choice ya masing-masing. Kalau kita sebagai teman hanya bisa mensupport lagi-lagi teman kita apapun keadaannya, musim kehidupannya, kita hanya bisa saling menopang atau dengan yang lain. Kondisi Giselle sekarang mungkin seperti apa sih Kamel? Itu mungkin bisa ditanyakan sama Giselle kalau tadi malam ya seperti yang kalian lihat aja. Kamel, mungkin ketakutan dan kegelisahan Giselle seperti apa sih, Mal? Kurang tahu kalau itu. Lagi-lagi aku sebagai teman hanya bisa mensupport, menopang secara psikis dan mendoakan Giselle. Perbedaannya mungkin Kamel langsung nangis katanya, habis Kamel kan tadi saya sempat nonton langsung. Iya, sesuai dengan tadi apa yang di-share, ya seperti itu keadaannya gitu. Tapi ya again, teman-teman, Wijin semua merangkul dan semua mendoakan Giselle. Dan ketika Giselle pada akhirnya melakukan permohonan maafnya di depan publik dan telah mengakui perbuatannya di masa lampau, juga telah menyatakan melakukan perbuatan yang tidak dapat dicontoh dan tidak terpuji. Lalu, seperti apa permohonan maaf Giselle tersebut jika ditinjau dan dianalisis dari sudut pandang pakar mikroekspresi? Berikut analisisnya. Oke, kalau kita bahas mengenai GA, buat saya ada beberapa hal yang bisa kita analisa nih terkait dengan penyampaian permintaan maafnya. Satu yang kita lihat kalau kita bandingkan dari awal dan akhir, bahasa tubuhnya terlihat masih kaku banget di awal. Itu ya, saya sangat memaklumi kalau misalnya dia merasa tegang lah ya, nervous lah, wajar. Ini kasus yang membuat dia cukup tergetar pastinya ya. Karena kasus-kasus sebelumnya kan bukan. Ya, kasus ini beneran nih ternyata gitu. Itu gemeter juga siapapun di posisi dia. Nah, kalau kita bandingkan di akhir itu udah lebih loose, artinya bahasanya juga udah lebih santai, udah bisa lebih bergerak, dan begitu selesai dia memberikan conference gitu, dia dari balik maskernya itu dia sudah bisa tersenyum, walaupun nggak kelihatan senyumannya, tapi matanya kan kelihatan, matanya langsung menipis lagi, ya matanya dia memang udah tipis sih gitu kan, lebih menipis lagi, ini ada garis sebelah sini, dan dia lebih santai gitu nengok ke teman-teman media seperti itu. Buat saya itu menandakan bahwa udahlah, lepas juga nih akhirnya nih satu episode ya, masih ada episode lainnya. Ya, itu satu. Yang kedua, dalam beberapa kesempatan GA itu terdengar menarik nafas, kayak menghela nafas seperti itu, dan ketika mau bicara tentang soal harapannya dia tentang Gempita ya, Gempi gitu, anaknya semoga nggak terpengaruh psikologi secara negatif segala macam, itu dia matanya kan beberapa waktu itu naik ke atas gini. Buat saya ketika mata seseorang naik ke atas, kita bicara analisa, orang ini sedang membayangkan sesuatu. Apakah sesuatu yang terjadi di masa lalu kah, apa yang terjadi di masa depan kah, atau bisa dua-duanya, sesuatu yang baik atau buruk kah, itu bisa semua. Tetapi ini terkait dengan efek domino efeknya terhadap orang sekelilingnya, especially anaknya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.